Halo, berjumpa kembali bersama saya Pak Willy. Kali ini kita akan membahas mengenai 5 soal dimensi yang ada di besaran dan satuan. Namun sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Itu akan membuat saya menjadi lebih bersemangat di dalam membuat materi-materi fisika selanjutnya. Oke, terima kasih. Mari kita membahas soal yang pertama ya. Gaya adalah hasil kali dari massa benda dengan percepatannya. Dimensi dari gaya adalah, sebagai langkah pertama, kita tuliskan dulu rumusnya F sama dengan M kali A. Ada berbagai pendekatan untuk bisa menyelesaikan soal dimensi. Pertama mungkin dari satuan, bisa juga dari besarannya langsung. Untuk kali ini saya akan menggunakan cara dari pendekatan dengan satuan ya. Kita tahu bahwa M ini massa itu satuannya kilogram. Kemudian percepatan itu adalah satuannya meter per second kuadrat. Kilogram itu adalah satuan dari massa ya. Dimensinya M. Kemudian ini meter adalah satuan untuk panjang, dimensinya L. Dan second ini adalah satuan untuk waktu, dimensinya adalah T, jadi T kuadrat. Sehingga dirubah menjadi F sama dengan ML T pangkat min 2. Baik, kita sekarang memasuki soal yang kedua ya. Soalnya sebagai berikut. Hasil dari P kali V memiliki dimensi P di sini tekanan dan V adalah volume. Nah, mari kita tuliskan kembali rumusnya ya. Bahwa P itu adalah tekanan. Nah, tekanan itu adalah hasil bagi antara gaya dibagi luas. Gaya itu mempunyai dimensi MLT pangkat min 2. Ini adalah tipsnya. Jadi silahkan lihat tips dan trik untuk dimensi ya. Di situ ada 2 besaran yang penting. Nanti kita bisa bekerja lebih cepat untuk menyelesaikan soal-soal dimensi. Oke, kita lanjutkan. Dan A itu adalah luas ya, area. Dimensinya L kuadrat. Sehingga dimensi dari tekanan adalah M. L-nya dibagi di sini pangkat 1 dibagi pangkat 2 pangkat min 1, T-nya pangkat min 2. Kemudian dimensi dari volume itu adalah L pangkat 3 ya, karena satuannya meter pangkat 3. Nah, sehingga untuk dimensi P kali V ya, P-nya di sini ML min 1 T pangkat min 2 dikali dengan V volume L pangkat 3. M-nya tetap, L-nya min 1 tambah 3 jadi 2, T-nya pangkat min 2. Jadi dimensi dari P kali V ML kuadrat T pangkat min 2. Ya baik, sekarang kita akan masuki soal yang ketiga. Soalnya sebagai berikut. Frekuensi F dari sebuah bandul M yang digantung pada sebuah pegas vertikal dengan konstanta K dinyatakan oleh F sama dengan A dikali M pangkat X dikali Y K pangkat Y, di mana A adalah konstanta tanpa satuan. Nilai dari X dan Y adalah, baik kita tuliskan dulu di K dulu ya, dan M. Karena A ini adalah konstanta tanpa satuan, jadi tidak mempengaruhi dimensi ya. Jadi kalau kita lihat dulu K itu tadi disebutkan ya adalah konstanta pegas, itu memiliki satuan Newton per meter ya. Newton itu adalah satuan dari gaya, dan gaya itu dimensinya MLT pangkat min 2. Kemudian meter itu dimensinya L, sehingga dimensi dari K itu adalah M, L coret, kali T pangkat min 2. Kemudian di sini M ya, massa ya, mempunyai dimensi M. Sehingga ketika kita menuliskan persamaan F sama dengan A kali M pangkat X kali K pangkat Y. Nah, F ini kan satuannya adalah 1 per
second ya, 1 per second. 1 per secondnya adalah T dimensinya, A-nya kita abaikan, dimensi massa ini M ya, kemudian pangkatnya X, dan K itu dimensinya MT pangkat min 2, dan pangkatnya Y. Kemudian kita pindahkan ke atas nih T-nya, sehingga T pangkat min 1, M-nya pangkat X, kemudian ini MT pangkat min 2 dipangkatkan Y, jadi M pangkat Y dikali dengan T pangkat min 2Y. Kalau kita lihat sebelah kanan, ini M-nya bisa digabung, M pangkat X plus Y, dan T-nya pangkat min 2Y. Sementara di sebelah kiri, T pangkat min 1 dan tidak ada M. Boleh ditambahkan ya, jadi M pangkat 0 ya. Sehingga dengan mudah kita samakan suku M ini, pangkatnya kita samakan yaitu X tambah Y sama dengan 0, dan min 2Y sama dengan min 1. Jadi kita dapatkan dua persamaan dengan dua variabel. Tentu saja kita selesaikan bagian ini, nanti akan didapatkan Y sama dengan setengah, dan X-nya sama dengan min setengah. Baik, kita sekarang memasuki soal berikutnya, yaitu soal yang keempat. Tentukan dimensi dari konstanta gas ideal R. Untuk menyelesaikan ini, kita ingat kembali bahwa persamaan gas ideal dituliskan dalam bentuk VV sama dengan nRT. Jadi kalau kita mau menghitung dimensi dari R, kita buat dulu persamaan ini jadi R sama dengan, ya tentu saja menjadi R sama dengan VV dibagi NT. P-nya tekanan, V-nya volume, N-nya jumlah mol, T-nya temperatur. Ini dua ini adalah besaran pokok. Jadi kita harus mencari dulu dimensi dari P dan V-nya. Untuk itu kita ingat kembali P itu adalah tekanan, F dibagi A, gaya itu dimensinya MLT pangkat min 2 dibagi L kuadrat, sehingga kita dapatkan ML min 1 T pangkat min 2. Dan V itu adalah volume, satuannya meter kubik, sehingga dimensinya L pangkat 3. Sehingga kalau kita substitusikan ke persamaan, maka akan menjadi ini P-nya, ini V-nya, ini jumlah mol itu N besar, temperatur itu theta ya. Di sini komponen yang bisa dijumlahkan adalah L. M-nya pangkat 1, L-nya pangkat 2, T-nya pangkat min 2 dibagi N theta. Dan kalau kita pindahkan ke bagian pembilang, N pangkat min 1 dan theta pangkat min 1 dikali dengan ML kuadrat T min 2. Baik, sekarang kita akan masuki soal yang terakhir, yang kelima dari soal dimensi ya. Soalnya sebagai berikut ya. Besaran yang memiliki satuan Newton kali second adalah, oke, untuk menjawabnya kita bisa menggunakan rumus dari masing-masing besaran tersebut ya. Jadi kita mulai dengan Newton second. Kita akan menggunakan pendekatan dimensi ya. Jadi Newton second, Newton itu satuan gaya, dimensinya MLT pangkat min 2, dan second itu satuan waktu ya, dimensinya T, sehingga Newton second itu memiliki dimensi M, L, T pangkat min 1. Jadi kita akan mengecek masing-masing besaran ini dimensinya apa. Kalau MLT min 1 berarti itulah jawabannya ya. Mari kita mulai dengan rumus energi dulu. Energi berbagai macam bentuk. Kali ini saya coba turunkan dimensi energi menggunakan energi kinetik saja. Energi kinetik setengah mv kuadrat. Dari sini ada angka ini. Dalam penentuan dimensi nggak usah diperhatikan. Jadi kita langsung M, dimensinya M. Kecepatan itu meter per second, dimensinya berarti L per T, dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan ML kuadrat per T pangkat 2 atau ML kuadrat T min 2. Ini tidak sama ya, berarti bukan energi. Kemudian kita periksa lagi besaran berikutnya adalah
torsi. Torsi memiliki persamaan R cross F. R di sini adalah vektor posisi dan F itu adalah vektor gaya. Posisi itu sama dengan jarak, sehingga dimensinya L, gaya itu dimensinya MLT pangkat min 2. Jadi torsi memiliki dimensi M, L kuadrat, T pangkat min 2. Dan ini juga bukan, ya. Baik, kita coba berikutnya tekanan, ya. Tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Gaya dimensinya MLT pangkat min 2, luas itu satuannya meter persegi, sehingga dimensinya L kuadrat. Kita tuliskan M, L pangkat min 1, 1 kurang 2 ya. T-nya pangkat min 2. Masih belum sama ya. Berikutnya kita cek besaran momen inersia. Momen inersia adalah hasil kali antara massa dengan kuadrat jarak ya. Jadi rumusnya adalah mr kuadrat ya. M di sini massa, R di sini jarak. M dimensinya M, R itu jarak, dimensinya berarti L kuadrat. Sehingga dimensi dari momen inersia adalah ml kuadrat. Bukan juga. Berikutnya kita cek terakhir, meskipun ini jawabannya sudah kita tahu, momentum berarti ya. Mari kita cek apakah benar. Momentum adalah hasil kali massa dengan kecepatan. M-nya massa, kecepatannya adalah jarak dibagi waktu atau LT-1. Sehingga dimensi dari momentum MLT-1. Sama dengan ini. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah momentum.